Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, khususnya kaum Pelpri yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan ada dalam ibadah yang terakhir untuk Komisi Pelpri di tahun 2020. Di hari ini, hari Rabu, tanggal 25 November tahun 2020. Untuk itu mari kita awali, kita teduhkan hati, pikiran kita tenangkan sejenak untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Komisi Pelpri yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama dari pujian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 7. Kita nyanyikan bersama. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Komisi Pelpri, kita satu dalam doa, kita minta penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah kembali di ibadah yang terakhir Komisi Pelpri untuk tahun 2020. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati, kita bernyanyi bersama dari pujian
Kidung Jemaat nomor 54. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Baik kaum Pelpri yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa, kita minta bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini dalam persekutuan kami, gerejamu, Komisi Pelpri, GKOP 1, kami datang dalam kerinduan untuk menikmati makanan bagi rohani kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Untuk itu mari berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Komisi Pelpri yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama buka dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Zakaria. Zakaria pasal 8, kita baca ayat 1 sampai ayat 17 yang sudah saya bagikan di grup pembacaan firman Tuhan, terambil dari kitab Nabi Zakaria. Zakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan,
untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh, tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertekad. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem, dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu ku benci, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua disebut berbahagia ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Salam, kaum Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan bersama adalah tema yang diberikan kepada kita adalah dipulihkan untuk memulihkan. Dipulihkan untuk memulihkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, khususnya Komisi Pelpri, kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, kata dipulihkan dan memulihkan itu mengandung arti bahwa kita digambarkan ketika masih berdosa, kita ada dalam keadaan yang sakit. Sakit kenapa? Karena Tuhan Yesus dalam pemberitaan, dalam pekabaran Injilnya, Tuhan Yesus dalam pekerjaan pelayanannya di dunia ini, dia katakan bahwa dia gambarkan bahwa semua orang yang berdosa itu membutuhkan pemulihan. Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Tuhan Yesus katakan, terus gambarkan dia sebagai seorang tabib, dokter, pemulih. Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Kalau orang sehat, dia tidak akan membutuhkan tabib. Nah, kalau kita baca dalam konteks ini, dalam Zakaria pasal 8 ini, Om Bapak yang dikasih Tuhan, ini adalah keadaan bangsa Israel sebelum dan sesudah. Sebelumnya apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nenek moyang mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan marah. Di situ Tuhan berencana untuk menghukum, menjatuhkan penghukuman bagi bangsa Israel. Namun, ada pengasihan Tuhan. Ketika bangsa Israel yang berdosa itu, Tuhan tidak menginginkan mereka binasa. Ketika mereka mau berbalik kepada Tuhan, mereka mau menjalani proses di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Zakaria pasal 8 ini dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan. Ada dua kalimat, ada dua situasi yang menjelaskan tentang keadaan bangsa Israel di zaman dulu dan keadaan bangsa Israel di zaman sekarang ini. Menurut Zakaria tadi, di ayat 1 sampai ayat 10, di situ Tuhan katakan itu dulu, dalam waktu yang lampau.
Tuhan katakan mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan akan menghanguskan, mereka akan dibinasakan. Karena apa yang mereka lakukan sudah di luar batas. Jadi Tuhan bermaksud akan menghukum bangsa Israel. Tapi ayat 11 sampai ayat 17 ada kalimat tetapi sekarang. Ayat 11 katakan, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Komisi Pelpri yang dikasih Tuhan, Tuhan ternyata punya otoritas. Tuhan punya kuasa untuk menghukum ataupun memulihkan. Tuhan punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan bangsa Israel. Juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya, khususnya Komisi Pelpri. Nah, Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah terakhir di Komisi Pelpri di tahun 2020, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa janji Tuhan memulihkan keadaan kita. Nah, mari saya mengajak kita untuk merenungkan bersama dari pembacaan firman Tuhan ini, apa berita firman Tuhannya bagi saudara dan saya hari ini dan di sini. Yang pertama, mari kita lihat bahwa Alkitab mencatat ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang mereka melakukan dosa, namun kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, tokoh Alkitab dicatat dalam Alkitab, Simson dibutakan oleh wanita. Ya, tapi kemudian di akhir kehidupannya, dia berdoa mohon ampun di hadapan Tuhan dan dia minta belas kasihan Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab doanya di akhir hidupnya, walaupun dia sudah begitu jahat meninggalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, Daud berzinah dan membunuh. Ya, Daud tidak hanya berzinah, tapi dia juga membunuh. Dia tidak hanya mengambil istrinya Uria, tapi dia juga membunuh Uria. Yang kemudian yang ketiga, Hizkia mengandalkan seorang raja Israel. Dia mengandalkan manusia dan dia meninggalkan Tuhan. Ini perbuatan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Manasye adalah salah satu hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, namun kemudian dia berbalik dari Tuhan. Yunus, seorang hamba Tuhan yang juga dia dipilih oleh Tuhan, tapi dia lari dari panggilan Tuhan. Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus, yang begitu aktif menjawab pertanyaan Yesus, yang begitu aktif, ya, mau apa yang Yesus katakan, dia cepat-cepat mau merespon, dia cepat-cepat mau menjawab. Tapi apa yang terjadi? Simon Petrus menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Namun dalam pertemuannya dengan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus secara pribadi, dan Tuhan Yesus ada recall, panggilan kembali. Dia memperkuat kembali panggilan Simon Petrus sebagai seorang murid yang siap untuk memberitakan Injil. Dan saat itu Yesus mendapatkan Simon Petrus kembali. Thomas juga adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Di mana ketika Tuhan Yesus mengadakan pertemuan, menampakkan diri kepada murid-muridnya, di situ Thomas tidak hadir. Lalu murid-muridnya mereka melihat bahwa ternyata Yesus sudah bangkit. Thomas katakan, aku tidak akan percaya sebelum aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, sebelum aku menyentuh bekas luka di tangannya dan juga di lambung, dan mencucukkan jariku ke dalam. Nah ini kemudian dalam penampakan Tuhan Yesus selanjutnya, Thomas ada dan Yesus memulihkan kepercayaan Thomas kembali. Thomas pegang bekas lukanya, mencucukkan jarinya, dan di situ Thomas percaya. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Nah itu, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan konkret, Thomas dipulihkan oleh Tuhan. Zakeus, seorang kepala pemungut cukai. Dia bukan pemungut cukai biasa, tapi dia kepala pemungut cukai. Namun dia memeras rakyatnya sendiri. Dia memeras pajak dengan harga yang tinggi. Dia sendiri orang Yahudi, tapi dia bekerja untuk orang Romawi. Ketika Yesus menghampiri Zakeus dalam rumahnya, Zakeus dipulihkan oleh Yesus. Yang berikut, penjahat di sebelah salib Yesus. Dia tidak hanya merampok, tapi dia juga membunuh. Orang yang disalib berarti orang itu sudah melakukan
tindakan kriminal yang luar biasa. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus di salib hanya beberapa jam, Yesus menerimanya di dalam Firdaus. Paulus, kita tahu siapa itu Paulus. Sebelumnya dia adalah Saulus. Dia seorang teroris, pembunuh orang percaya. Namun kemudian dia menjadi penginjil Kristus. Dalam kitab Perjanjian Baru, kita kenal Paulus adalah seorang rasul, salah satu rasul yang menulis surat terbanyak di dalam Perjanjian Baru. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, kaum Bapak, kita lihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab ada begitu banyak tokoh yang dipulihkan. Bahkan hampir semua tokoh ada yang tidak sempat dipulihkan lalu kemudian dia berakhir dengan kehidupan dengan kematian. Ya, tapi kita lihat beberapa tokoh yang tadi disebutkan, walaupun mereka mati tapi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Pelpri yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ada jenis-jenis atau macam-macam keterikatan dosa. Yang tadi saya katakan bahwa dosa itu ya digambarkan, kita yang berdosa itu digambarkan sebagai seorang yang sakit. Jenis-jenis keterikatan dosa yang harus dipulihkan. Dalam 1 Yohanes 3:4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa dia melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bahwa ternyata dosa adalah pelanggaran itu harus dipulihkan. Apa jenis-jenis keterikatan dosa yang harus dipulihkan? Yang pertama, hawa nafsu. Dalam 1 Korintus 6:15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nah, saudaraku, mari kita lihat bahwa ternyata hawa nafsu ini membawa kita pada percabulan. Ya, kalau kita hanya menuruti hawa nafsu, kita hanya mengikuti nafsu kita. Ya, tidak dicatat di sini. Hawa nafsu pada rumusan awalnya hanya dimaksudkan untuk dosa seksual. Ketika seseorang tidak mampu menahan hawa nafsu seksualnya, dia dapat bertindak di luar akal sehat. Hawa nafsu seksual dapat menyebabkan perzinahan, seperti yang dijelaskan pada Alkitab tentang dosa perzinahan. Maka dari itu, hawa nafsu masuk ke dalam dosa yang disebut sebagai dosa mematikan. Kita lihat bahwa Daud sebagai seorang raja, Daud jatuh dalam hawa nafsu. Simpson juga jatuh ketika dia sudah tahu bahwa itu perempuan Delila itu adalah orang di luar Tuhan, tapi dia tetap saja cinta kepada Delila. Dia ambil Delila karena hawa nafsunya. Mungkin Delila cantik, maka dia betul-betul dia meninggalkan Tuhan dan dia mengambil Delila sebagai istrinya. Nah, akibatnya apa? Dosa itu adalah kematian. Namun saat ini hawa nafsu tidak berbicara tentang hasrat seksual. Hawa nafsu juga bicara tentang uang, popularitas, jabatan, dan hal lain. Hawa nafsu merupakan lawan dari kebajikan, kemurnian. Hawa nafsu berkaitan dengan perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan kematian. Nah, ini dosa pertama yang perlu dilepaskan. Yang kedua, kerakusan. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6:10. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, kita perhatikan, siapa yang tidak butuh uang? Kita semua butuh uang. Ya. Tidak ada kita yang bisa katakan kita tidak butuh uang. Tapi jangan jadikan uang itu menjadi Tuhan. Nah, karena memburu uang, karena memburu harta, maka kita menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Karena dengan uang orang bisa tinggalkan keluarganya. Karena dengan uang orang bisa bermusuhan, bisa saling membunuh. Karena uang bahkan orang bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Inilah ketika orang menjadikan uang menjadi tuannya, dia menjadi hamba uang. Inilah yang disebut kerakusan. Saudaraku, kita perhatikan, kerakusan awalnya bukan dimaksud merujuk pada keinginan berlebih untuk makan. Saat ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kerakusan juga merujuk pada keinginan akan uang. Tadi ya, dosa yang mematikan. Kerakusan juga bisa disebut materialisme dan terdapat banyak ayat Alkitab tentang ini. Kerakusan merupakan lawan dari kebajikan, kesederhanaan. Kerakusan berkaitan dengan perbuatan daging, hawa nafsu,
kepentingan diri sendiri, dan kedengkian. Kalau orang sudah rakus terhadap uang, dia akan egonya akan mulai tinggi, dengki, dia mulai membunuh, dia mulai melakukan hal-hal hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Hati-hati. Yang ketiga, ketamakan. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin ketamakan tidak terlihat berbeda jauh dari kerakusan. Inti dari ketamakan maupun kerakusan adalah rasa cinta akan sesuatu, contohnya uang. Namun kerakusan membuat seorang berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak mungkin, sementara ketamakan membuat seseorang tidak mau membagikan. Nah, ini perhatikan. Bedanya rakus dan tamak. Rakus, dia berlomba-lomba untuk kumpulkan sebanyak mungkin. Sementara tamak, dia tidak mau membagikan apa yang ia miliki. Walaupun dia punya kelebihan, tapi tetap dia nggak mau bagi. Sementara orang lain itu membutuhkan. Seakan-akan jika ia membagikannya, ia akan kekurangan dan terus merasa rugi. Padahal Allah berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Ketamakan berkaitan dengan perbuatan daging, hawa nafsu, dan kepentingan diri sendiri. Yang berikut, kemalasan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Nah, ini dalam Amsal, ya. Amsal 21 ayat 25. Kemalasan mungkin terlihat sederhana, namun ternyata kemalasan termasuk dalam dosa yang mematikan. Kemalasan mampu membuat seseorang melakukan segala sesuatu secepat mungkin, hanya membutuhkan waktu yang singkat, hal-hal yang instan. Padahal yang ia lakukan merupakan sesuatu yang tidak baik. Karena orang malas, karena orang tidak mau repot, orang tidak mau melakukan sesuatu, maka dia mau sesuatu yang cepat. Dia mau cepat kaya, akhirnya dia melakukan korupsi. Nah, misalnya koruptor yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat, orang melakukan nepotisme agar tidak repot-repot bekerja keras untuk mendapatkan posisi yang tinggi. Kemalasan tentu saja merupakan lawan dari kebajikan, kerajinan. Kemalasan berkaitan dengan perbuatan daging, kepentingan diri sendiri. Yang kelima, kemarahan. Firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 9, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Hati, luar biasa ya, kalian kasih Tuhan. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kemarahan merupakan dosa yang sulit dihindari oleh siapapun. Kemarahan yang tidak segera dikuasai dengan baik tentu memberikan akibat-akibat buruk. Kalau orang marah tak ada alasan, itu wajar. Kalau orang tua marah ketika anaknya melakukan kesalahan, itu wajar. Ketika anaknya meninggalkan Tuhan lalu orang tua marah, itu wajar. Tapi kemarahan yang tidak wajar adalah kemarahan yang terus menguasai kita, kemudian kita membuat orang lain menjadi rugi. Nah ini, orang lain menjadi dirugikan. Ini kemarahan yang tidak wajar. Kemarahan yang tidak segera dikuasai akan memberikan akibat buruk. Kemarahan yang tidak terbendung bahkan dapat membuat seseorang membunuh sesamanya. Bayangkan, kita harus bisa mengontrol diri kita, pengendalian diri. Hal yang sama parahnya, kemarahan juga dapat membuat seseorang mengakhiri hidupnya sendiri. Karena dia membenci dirinya sendiri, dia tidak berdamai dengan diri sendiri, akhirnya dia bunuh diri. Padahal hidup adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan harus dijaga dengan baik dan bertanggung. Kemarahan merupakan lawan dari kesabaran. Kemarahan berkaitan dengan perbuatan daging, perseteruan, perselisihan, amarah, dan roh pemecah. Jadi mari kita kendalikan diri. Kalau marah itu masih wajar, tidak masalah. Tapi kalau marah itu sudah merugikan orang lain, itu masalah besar. Yang keenam, yang berikut, iri hati. Firman Tuhan dalam Yakobus 3:16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Allah sendiri dengan tegas mengkategorikan iri hati sebagai dosa yang mematikan. Rasa iri hati menyebabkan dosa-dosa lainnya seperti amarah, hawa nafsu, dan lainnya. Iri hati sendiri melawan kebaikan hati.
Iri hati berkaitan dengan perbuatan daging hawa nafsu, iri hati dan kedengkian. Orang kalau sudah iri dalam hatinya, ya apapun yang orang lain lakukan pasti salah. Apapun yang orang lain lakukan pasti tidak benar. Nah, ketika sudah mulai berpikir begini, pasti akan ada kekacauan. Pasti akan ada kekacauan dan pasti akan muncul perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka hati-hati. Yang ketujuh, kesombongan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 2 ayat 11, manusia sombong yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Artinya apa? Kompel yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak mau ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang mengambil kemuliaan Tuhan, yang mengambil kedudukan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang maha tinggi. Nah, ketika orang mulai merasa dirinya paling tinggi dibandingkan orang lain, itulah kesombongan. Ya, Tuhan akan merendahkan orang yang sombong. Orang yang angkuh akan ditundukkan. Supaya apa? Supaya hanya Tuhanlah yang maha tinggi. Jadi kalau kita di antara kita, Komisi Pelpri, mari kita jangan sombong. Ya, karena apa yang kita miliki ini bukan punya kita. Kita jangan sombong. Karena apa? Karena apa yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang maha tinggi. Hanya Tuhanlah yang di atas segala-galanya. Ketika saudara dipercayakan melakukan segala sesuatu, jangan sombong. Ketika saudara dipercaya untuk melakukan suatu tanggung jawab yang besar, jangan sombong. Karena apa? Tuhan akan merendahkan orang yang sombong. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Maka hati-hatilah. Kesombongan juga menyebabkan seseorang tidak peduli dengan orang lain. Merasa diri lebih tinggi, bahkan yang paling tinggi. Nah, dia mulai melupakan kemahakuasaan Tuhan. Ya, bahkan dia membuat dirinya sendiri Tuhan. Alkitab juga banyak menjelaskan tentang prinsip, ya, tentang kesombongan manusia. Amsal katakan, dosa yang dibenci oleh Tuhan, salah satunya adalah kesombongan. Tinggi hati, itu dibenci oleh Tuhan. Hati-hati ya, Pelpri yang dikasih Tuhan. Kita sudah mengetahui 7 macam dosa menurut Alkitab. Ini menjadi pilihan bagi kita untuk menentukan apakah kita mau terus melakukan dosa-dosa ini. Tentu saja ini tidak terbatas pada 7 hal ini. Ini menjadi refleksi dasar bagi kita secara pribadi untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana solusi agar kita dipulihkan, dibebaskan Tuhan? Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan untuk lepas dari dosa dan keterikatan. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak anti terhadap orang berdosa. Oleh karena itu, jangan ragu untuk datang kepadanya. Akui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan selama ini dan minta Tuhan mengampuni serta menguduskan hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayalah, tangan Tuhan selalu terbuka. Ada satu orang yang ketika dia sudah melakukan dosa, lalu dia bertanya, saya masih pantas, saya masih layakkah untuk datang kepada Tuhan? Mari kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang-orang yang berdosa. Hal pertama, solusi pertama yang harus kita lakukan, kita harus siap tanamkan dalam hati pikiran kita. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, kalau kita mau berubah sungguh-sungguh, kalau kita mau memberi hidup kita untuk dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main, kita yakin bahwa Tuhan akan menerima saudara dan saya. Perumpamaan tentang seorang bapak yang punya 2 anak, yang bungsunya hilang pergi entah kemana, jauh dari rumah. Tapi kemudian bungsu itu pulang, bapak itu menghampirinya dan memeluknya, mengampuni, memulihkan kondisinya, keadaannya, statusnya sebagai anak bapaknya. Maka Tuhan tidak pernah menolak ketika bapak dan saya, Komisi Pelpri, kita semua mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tolak saudara dan saya. Inilah yang pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, perlu tindakan nyata untuk terlepas dari dosa dan keterikatan. Jauhi komunitas atau teman-teman yang berpotensi membawa kita kepada kehidupan kita yang lalu, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai kita jatuh untuk yang ke
sekian kali. Nah, Komisi PLP yang kedua solusinya, kalau kita mau sungguh-sungguh datang lepas dari keterikatan dosa itu, kita perlu menjauhi dosa itu. Ketika kita menjauhi komunitas atau teman-teman yang berpotensi untuk membawa kita kembali kepada masa lalu kita. Mungkin katakanlah masa lalu kita adalah seorang peminum minuman keras, lalu kita juga seorang yang narkoba, lalu kita mau betul-betul mau datang dan lepas dari keterikatan dosa itu. Dan kemudian kita menjauhi komunitas itu, bukan berarti kita membenci orang-orang itu. Kita menjauhi karena jangan sampai kita kembali lagi kepada masa lalu kita. Kalau kita kembali lagi, maka kita tidak akan bisa kita melangkah ke depan. Kalau kita masih ada di dalam situ, kita masih ada dalam komunitas itu, percayalah kita tidak akan bisa keluar dari ikatan itu. Iblis itu pintar. Dia tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Dia akan pakai banyak cara untuk membuat anak-anak Tuhan kembali lagi. Bahkan kita akan dibuat terintimidasi oleh dosa-dosa kita. Akhirnya kita bilang, ya sudahlah karena saya sudah seperti ini, ya sudah saya begini aja lah. Ya sudahlah karena saya sudah seperti ini, ya udahlah sampai nanti Tuhan datang juga saya begini. Tidak, kita harus tegas menjauhi. Mari saya mengajak kita untuk melihat salah satu tokoh Yusuf, tokoh dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Dia di rumah Potifar, istri Potifar itu Tante Poti, dia berusaha merayu Yusuf karena dia lihat Yusuf masih muda, Yusuf ganteng, perawakannya begitu luar biasa, kelihatannya indah tampan. Dia mulai dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Yusuf. Tapi kita lihat Yusuf dengan tegas menolak. Alkitab mencatat sekalipun setiap hari perempuan itu, Tante Potifar itu, dia tiap hari melakukan rencana-rencana yang jahat. Dipakai oleh iblis untuk tiap hari menjatuhkan Yusuf, berusaha untuk menjatuhkan Yusuf. Tapi Yusuf meninggalkan dia, menolak dengan tegas, dan dia lari keluar dari rumah itu. Artinya Yusuf menjauhi dosa itu. Kalau dia tetap ada di rumah Tante Poti, apalagi berdua doang dengan Tante Poti, pasti Yusuf akan jatuh dalam dosa. Percaya. Karena apa? Karena dia lari, maka dia tidak berdosa. Dia lari, dia takut Tuhan. Dia lebih menghormati Tuhan daripada menghormati Tante Poti yang sedang kesetanan. Jadi kalau PLP dikasih Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh lepas dari dosa dan keterikatan, mari kita jauhi dosa itu. Kita sudah tahu dosa, tapi kalau kita tetap hidup dalam dosa itu sampai kapan, tidak akan mungkin bisa kita bangkit dari keterpurukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, minta orang tua, saudara, kerabat untuk menjaga kita. Dalam arti mereka kita butuhkan untuk mengingatkan kita. Kalau kita lupa dan ingin berbuat dosa lagi. Sebab saat orang lain meninggalkan kita, percayalah bahwa keluargalah yang selalu akan menerima keadaan kita apa adanya. Nah, kompil predikasi Tuhan yang ketiga, mari kita jangan lepas dari keluarga. Mintalah orang tua kalau masih ada orang tua. Mintalah saudara jika ada saudara, kerabat terdekat yang takut Tuhan tentunya ya. Dalam arti mereka itu kita butuhkan untuk mengingatkan kita. Untuk supaya kita jangan kembali lagi pada dosa-dosa itu. Nah, ketika kita diingatkan oleh orang lain, mari kita juga menerima. Ketika ada orang yang menegur kita karena kita melakukan dosa, ketika ada orang mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa, maka mari kita merespon dengan yang positif. Jangan ketika ada orang yang menegur kita, lalu kita mulai kembali sakit hati, lalu kemudian kita kembali kayak sok-sok suci aja. Gitu. Jangan komplementasi. Kalau kita sudah ditegur, kita bersyukur bahwa Tuhan sedang pakai orang itu untuk menegur saya, mengingatkan saya, dia mengasihi saya, dia mau supaya saya tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Maka itu kita membutuhkan orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekitar kita. Itulah keluarga, itulah ikatan kekeluargaan, home sweet home. Saling membangun, saling mendukung, saling menopang. Ketika ada yang jatuh, kita angkat, kita bangunkan, dan kita kembali jalan sama-sama. Ketika ada yang jatuh, bukan kita bikin dia tambah jatuh lagi. Dan ketika ada yang jatuh, kita mari angkat dia, kita bangun sama-sama. Itulah fungsi persekutuan. Nah, kemudian yang keempat, yang berikut, solusi yang keempat, lakukan
kegiatan-kegiatan yang positif, bermusik, berolahraga, atau lakukan hobi kita. Kegiatan yang positif mendorong kita untuk terus hidup positif dan bersemangat. Solusi yang keempat, kita melakukan kegiatan yang positif untuk melupakan itu, untuk terus berusaha itu. Ya. Terutama Kompel Free yang dikasih Tuhan. Mari kita aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Selama pandemi ini memang kita tidak ketemu secara fisik, tapi kita terus melakukan ibadah-ibadah melalui online. Entah itu Zoom, live streaming, entah itu rekaman melalui YouTube, entah itu apapun renungan-renungan di media-media elektronik, media Facebook, Instagram, YouTube, dan WA, itu semua kita lakukan untuk apa? Untuk kita supaya melakukan hal-hal yang positif, supaya kita berpikir positif, kita hidup positif, dan kita bersemangat. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Karena apa? Karena kita jauh dari itu, yang ada kita lakukan adalah itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tidak kalah penting, bergabunglah dalam komunitas rohani. Masuk dalam komunitas rohani yang akan bisa membantu kita bertumbuh dan menjadi pagar, supaya kita tidak jauh lagi dari Tuhan. Komunitas rohani maksudnya adalah kelompok kecil. Atau mungkin bapak-bapak Kompel Free pernah dengar komsel. Ya, komsel itu komunitas sel. Nah, ini komunitas ini membangun rohani kita. Mari kita cari komunitas yang membangun rohani kita. Kalau mulai rohani kita terancam karena komunitas itu, mari kita keluar dari situ. Kalau kita mulai merasa terancam rohani, pertumbuhan iman kita tidak didukung, tidak terdukung oleh komunitas kita, jangan lama-lama ada dalam komunitas itu. Mari kita bikin komunitas itu, komunitas yang membangun. Ya, kelompok-kelompok kecil. Ya. Misalnya katakanlah Kompel Free Bekasi 1, duduk sama-sama 2-3 orang bahas firman, atau sharing firman Tuhan, atau mungkin ada pertanyaan firman Tuhan yang bisa di-sharingkan sama-sama, bukan diperdebatkan ya, bukan, tapi di-sharingkan sama-sama. Kemudian mulai apa yang firman Tuhan mau katakan buat saya. Oh berarti firman Tuhan mau katakan ini buat saya. Oh berarti firman Tuhan mau katakan ini. 1, saya harus begini. 2, saya harus begini. 3, saya harus begini. Dan seterusnya. Itulah komunitas komsel yang membangun kita. Nah, Kompel Free yang dikasihi Tuhan, itulah 5 solusi. Perlu diingat, berjuang itu tidak mudah. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Tapi berjuanglah bersama dengan Tuhan. Ia akan memberimu kekuatan dan kemampuan untuk terus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Maka mari kita terus bangkit. Komisi PEL Free sudah mengakhiri pelayanan di tahun 2020 ini. Ya, di sepanjang tahun ini kita berjuang terus dengan pandemi ini. Kita tidak tahu nanti 2021 bagaimana situasi yang akan terjadi. Apa yang akan kita hadapi. Namun firman Tuhan katakan, mari kita jangan berjuang sendiri. Tuhan Yesus memulihkan kita. Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Kompel Free dan saya. Dan kita semua. Untuk kita dipulihkan dan kita juga memulihkan orang lain. Firman Tuhan dalam Zakaria katakan, ketika bangsa Israel sudah dipulihkan, ayat 16 dan 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu ku benci, demikianlah firman Tuhan. Begitu mari kita terus lakukan yang benar, kita terus bangkit, Komisi PEL Free untuk menjalani kehidupan kita di tahun pelayanan 2021 yang akan Tuhan berikan untuk kita jalani. Tuhan Yesus memberkati Komisi PEL Free. Amin. Mari kita bersama-sama kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 340. Kidung Jemaat nomor 340 menyanyikan dengan penuh sukacita, hai bangkit lagi Yesus.
Baik, Komisi Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa, kita menaikkan syafaat di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur di hari ini, hari Rabu, tanggal 25 November, sampai detik ini Tuhan terus memelihara kehidupan kami, khususnya Komisi Pelpri GKO Bekasi 1. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan, kami masih terus berjuang melawan pandemi virus corona COVID-19. Namun kami terus diberi kesempatan, kami terus diberi kesehatan, kami terus dipelihara oleh cinta Tuhan dan kerinduan untuk kami beribadah sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, semuanya itu hanya oleh anugerah Tuhan semata, bukan karena kehebatan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk Komisi Pelpri GKO Bekasi 1, untuk pengurus yang ada yang Tuhan percayakan, Majelis Koordinator Komisi Pelpri Pak Penatua Joni Simanjuntak bersama dengan pengurus yang ada, Tuhan berkati, ketua, sekretaris, bendahara, bahkan seksi-seksi yang ada. Tuhan berkati kami semua, mendukung setiap pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada. Biarlah Bapa, apa yang sudah dikerjakan di sepanjang tahun 2020 ini, ibadah-ibadah yang sudah berlangsung itu terus memelihara iman percaya kami. Kami membutuhkan persekutuan untuk kami saling mendukung, membangun satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan di tahun yang akan datang, tahun 2021, tahun pelayanan yang kami tidak tahu apa yang akan kami alami di dalamnya. Tahun perjuangan yang terus membuat kami, menuntut kami untuk terus dekat dengan Tuhan, agar perjuangan kami mampu untuk lewatinya bersama dengan Tuhan. Biarlah Bapa yang memampukan Komisi Pelpri untuk memasuki tahun pelayanan yang baru, dengan program-program yang ada, dengan setiap rancangan kerja yang sudah dikerjakan, yang akan dikerjakan. Biar Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Dan berdoa Tuhan untuk Komisi Pelpri yang saat ini sakit. Bersatu hati kami berdoa untuk Bapak Sarman, dan bersatu hati berdoa untuk Bapak M. Tumanggor, dan bersatu hati berdoa ya Tuhan, Bapak yang terus memberkati, memberikan pemulihan bagi Bapak Sarman dan Bapak M. Tumanggor. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga Nyonya Pangaribuan Guru Sianipar, yang saat ini Tuhan mereka berduka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai, almarhum Bapak M. Pangaribuan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka berduka cita, tapi duka cita mereka adalah duka cita yang berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1, hamba-hamba Tuhan dari Gembala Sidang, para penatua, diakan, pengurus komisi, kostor tata usaha, panitia Natal, tim multimedia, Yayasan Barzilai Karya Kasih. Tuhan berkati kami semua dalam segala persiapan kami, dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa ini Tuhan berkati, pemimpin kota Bekasi juga Tuhan beri hikmat bagi mereka. Terpuji dan nama-Mu ya Bapa, ini kami ya Tuhan, ini seruan doa ungkapan syukur kami. Dari rumah kami masing-masing, Kompelpri yang berdoa, Tuhan yang mendengar doa-doa mereka, dan Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi Komisi Pelpri. Terpuji dan nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kompelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Komisi Pelpri.
Sambil kita mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, kita bernyanyi bersama dari pujian Kidung Jemaat nomor 387, Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah Allah. Baik, Komisi Pelpri, kita satu dalam doa, kita akan mendoakan persembahan yang akan kita berikan untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia, khususnya di dalam gereja Tuhan GKOL 1. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sumber berkat dan kehidupan, kami bersyukur atas setiap hal yang Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih untuk suka duka, terima kasih untuk berbagai hal yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami hadapi. Bapa, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan-persembahan kami ini agar dapat dipakai, dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja-Mu, GKO Jemaat Bekasi 1. Terpuji dan namamu Bapa, dalam nama Yesus sumber berkat dan kehidupan, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Amin. Kaum Pelpri yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memberi diri untuk dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita mampu memulihkan keluarga, memulihkan gereja, memulihkan bangsa dan negara ini. Begitu, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 388. Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus.
Baik Komisi Pelpri yang diberkati oleh Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terus beri diri kita dipulihkan dan memulihkan orang lain. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus berjuang dalam kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, memberkati Komisi Pelpri GKO Bekasi 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Komisi Pelpri yang diberkati Tuhan. Kita sudah ada di akhir ibadah ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sepanjang tahun 2020. Dan kita akan masuki tahun pelayanan yang baru di tahun 2021. Salam S3, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Komisi Pelpri. Amin.